Profesor Dr. DRA Desa Ketut Sinta Asih MSI. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Udayana, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Udayana, yang terhormat Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Udayana, yang terhormat Sivitas Akademika Universitas Udayana, para undangan dan hadirin lainnya yang saya hormati pula. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita mengucap puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya kita diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk berkumpul bersama pada hari ini, dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau SDM dan Keunggulan Bersaing Organisasi. Hadirin yang saya hormati, sumber daya manusia atau juga disebut human capital merupakan aset yang paling berharga dari organisasi, yaitu orang-orang yang bekerja di dalamnya yang secara individu dan kolektif berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur manusia tersebut mampu belajar, berubah, berinovasi, dan memberi daya dorong kreatif yang jika dimotivasi dan diberdayakan dengan baik dapat menjamin kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Sumber daya manusia ini dalam arti pengetahuan, keahlian, kemampuan interaksi, komunikasi, dan motivasi merupakan sumber kapabilitas strategik perusahaan menuju keunggulan bersaing. Dalam konsep keunggulan bersaing berkelanjutan, yaitu Resource Based View of the Firm dari Barney, sumber daya organisasi meliputi sumber daya tangible, intangible, dan SDM. Sumber daya tersebut harus memiliki 4 atribut, yaitu langka atau rare, inimitable, tidak dapat ditiru, non-substituable, ya, dan atau yang disebut dengan friend. Dari semua sumber daya tersebut, hanya SDM yang memiliki keempat karakteristik tersebut. SDM dengan 4 karakteristik tersebut saya ulang. SDM dengan 4 karakteristik tersebut dapat membuat diferensiasi pada layanan produk perusahaan sehingga organisasi dapat memperoleh keunggulan bersaing berkelanjutan melalui SDM ini. Nah, agar mendapatkan manfaat sepenuhnya kontribusi SDM tersebut diperlukan gaya manajemen yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan SDM. Dengan pemberdayaan akan meningkatkan keterlibatan kerja, kepuasan karir, dan komitmen SDM tersebut.
Hadirin yang saya muliakan, pemberdayaan SDM adalah proses pengalihan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan di tingkat yang lebih rendah dalam hierarki organisasi. Dalam proses pemberdayaan, manajemen harus memandang SDM sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki harapan, kecemasan, dan aspirasi. Perlakuan perusahaan secara manusiawi akan menghasilkan komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan organisasi untuk menjalankan program pemberdayaan yang efektif, yaitu program pengembangan kesadaran, mengembangkan kompetensi pegawai yang diberdayakan melalui pelatihan, sikap dan gaya atasan yang positif, mendukung, memfasilitasi, dan memotivasi agar mereka bekerja dengan lingkungan yang menyenangkan, kondusif, dan nyaman. Yang terakhir adalah budaya organisasi yang membantu dalam mencapai keunggulan bisnis dan memperoleh keunggulan bersaing berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, pemberdayaan SDM dikaji dalam dua perspektif, yaitu social structural empowerment dan psychological empowerment atau pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan sosial struktural adalah berkaitan dengan berbagi kekuasaan atas sumber daya organisasi melalui delegasi tanggung jawab di seluruh rantai komando organisasi. Secara praktis, organisasi dapat merubah kebijakan, proses, praktik, dan struktur dari sistem kontrol top-down menuju praktik keterlibatan tinggi di mana kekuasaan, pengetahuan, informasi, dan imbalan dibagi dengan karyawan di level bawah dari hierarki organisasi. Praktek khusus yang menunjukkan keterlibatan tinggi bawahan meliputi pengambilan keputusan partisipatif, gaji berdasarkan keterampilan atau pengetahuan, arus informasi terbuka, struktur organisasi yang datar atau flat, dan pelatihan. Masing-masing praktek ini berkontribusi pada pemberdayaan karyawan dengan meningkatkan akses, kesempatan, informasi, dukungan sumber daya. Pendekatan psikologis memandang pemberdayaan sebagai kognisi psikologis yang berkontribusi pada peningkatan motivasi intrinsik. Pemberdayaan psikologis yaitu konstruksi motivasi yang diwujudkan dalam 4 kognisi, yaitu meaning, competence, self-determination, dan impact. Keempat kognisi ini secara bersama-sama mencerminkan orientasi aktif terhadap peran kerja di mana seorang individu berkeinginan dan merasa mampu untuk membentuk konteks pekerjaannya. Hadirin yang saya hormati, penelitian mengenai pemberdayaan SDM telah kami lakukan pada IKM di Kabupaten Badung tahun 2013, UMKM di Kabupaten Gianyar tahun 2014, pada Lembaga Perkebudayaan Desa di Kabupaten Badung tahun 2015, dan LPD di Provinsi Bali tahun 2016. Hasil penelitian pada IKM di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa dengan adanya pemberdayaan struktural dan pemberdayaan psikologis, para SDM kunci dapat berperan dalam mendorong kreativitas mereka yang ditunjukkan dengan membuat kombinasi baru dalam menyelesaikan pekerjaan dan memperbaiki cara-cara dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga hasil kerjanya lebih berarti bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Hasil penelitian pada UMKM di Kabupaten Gianyar menunjukkan pemberdayaan struktural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas. Hal ini berarti bahwa dengan semakin baik pemberdayaan struktural yang dirasakan oleh SDM kunci pada UMKM, maka semakin kreatif SDM tersebut. Pemberdayaan psikologis juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kreativitas, yang diartikan dengan semakin baik pemberdayaan psikologis yang dirasakan oleh para SDM, maka semakin baik pula kreativitas mereka. Pemberdayaan struktural berpengaruh positif dan signifikan pada inovasi, yang berarti semakin baik pemberdayaan struktural yang mencakup otoritas yang diberikan kepada bawahan, dukungan, akses, informasi, dan sumber daya yang cukup, maka semakin baik inovasi atau mereka akan semakin inovatif.
Demikian pula pemberdayaan psikologis yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi, ya, yang berarti pemberdayaan psikologis SDM akan meningkatkan daya inovasi para SDM dalam pekerjaannya. Hadirin yang saya muliakan, penelitian tentang pemberdayaan pada LPD menunjukkan bahwa yang di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis berpengaruh terhadap komitmen organisasional mereka dan juga pada kinerja LPD. Ya, pemberdayaan psikologis juga berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung yang menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis yang direfleksikan dalam 4 kognisi yaitu meaning, competence, self-determination, dan impact berdampak positif pada kinerja, ya, yang dilihat dari 4 perspektif balance scorecard yaitu aspek finansial, aspek pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Dan yang terakhir, penelitian pada LPD di Provinsi Bali, ya, yang berkaitan dengan pemberdayaan krama desa dalam mendukung eksistensi LPD menunjukkan bahwa pemberdayaan krama desa sebagai komunitas LPD berpengaruh dan positif dan signifikan terhadap eksistensi LPD. Hasil ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pemberdayaan krama desa yang baik, dalam hal ini masyarakat sebagai pengurus, sebagai pengawas, dan juga sebagai anggota atau nasabah LPD berdampak positif pada eksistensi LPD yang semakin kuat. Keperdayaan krama desa sebagai komunitas LPD ditunjukkan dari adanya kemudahan akses, partisipasi yang aktif krama desa pada LPD, adanya kontrol dan kesadaran krama desa terhadap LPD, serta kesejahteraan yang dirasakan atas keberadaan LPD di desa Pekraman. Eksistensi LPD ditunjukkan dengan keterlibatan yang tinggi krama desa, keterlibatan LPD yang cukup aktif dalam kegiatan sosial ekonomi krama desa, serta keterlibatan LPD yang aktif dalam kegiatan sosial budaya seperti kegiatan adat dan agama yang memang secara berkala dan berkelanjutan dilaksanakan oleh LPD di Bali. Hadirin yang saya muliakan, ya, keberhasilan saya pada jabatan ini tidak lepas dari berbagai pihak, ya. Sebelum saya mengakhiri pidato pembukaan ini, perkenankan saya sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan rahmatnya saya berhasil meraih jabatan tertinggi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mempercayakan sekaligus mengangkat saya sebagai guru besar di bidang ilmu manajemen. Terima kasih yang seterus-terusnya kepada pihak yang telah berkontribusi atas pencapaian jabatan akademik tertinggi ini. Pertama, terima kasih kepada Bapak Rektor dan Senat Universitas Udayana yang telah mengusulkan saya untuk memperoleh jabatan akademik ini. Terima kasih kepada Dekan dan Senat Fakultas Ekonomi Universitas Udayana yang setelah dan serta koordinator program studi manajemen yang telah memfasilitasi semuanya. Kepada segenap sivitas akademika, FEB UNUD, teman-teman koleha serta para senior, dan para reviewer ilmiah yang baik internal maupun eksternal yang telah memberi bantuan sebesar-besarnya atas setelah mereview artikel saya sehingga proses pengurusan guru besar bisa berjalan dengan lancar. Gelar jabatan akademik juga tidak lepas dari peran para pendidik, ya, baik dari SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi dan juga ya para pendidik di program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor Prof. Dr. Umar Nimran, Prof. Made Sudarmo, dan Prof. Dr. Surahman. Terima kasih yang sebenarnya saya sampaikan kepada Prof. DRA Indah Susilawati, Prof. DRS Waridin MS, PhD, Prof. Dr. Niloh Putu Wiagustini, dan Prof. Ida Ayu Saskara yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat sehingga pengajuan proses guru besar saya bisa berjalan dengan lancar.
Rasa hormat yang tulus saya sampaikan kepada kedua orang tua kandung saya, Dewa Ketut Suro almarhum dan Desa Putu Mayun, dan almarhum kedua orang tua angkat saya, yaitu Dewa Putu Pice dan Gusti Nyoman Oke, atas segala pengorbanan tanpa pamrih yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan saya walaupun tidak berpendidikan tinggi, namun selalu menanamkan nilai-nilai sosial kehidupan sehingga saya bisa menjalani kehidupan ini apa adanya. Rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada almarhum mertua, I Ketut Incuh dan I Nyoman Bakti atas segala bimbingan dan doa restunya yang selalu dipanjatkan sehingga saya dapat lebih kuat menghadapi dinamika kehidupan. Secara khusus, penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada suami tercinta yang hadir di ruangan ini, anak-anak tersayang Ayu Desi Indrawati, SEMM, dan Dr. Bagus Diva Indra Dharma, spesialis KFR, serta anak dan menantu Gusti Ayu Karisma Dewi dan Putu Aryo Widando SE, dan cucu-cucu tercinta dan tersayang Ayu Sri Devira Aswandari, Bagus Narendra Satya Dharma, Ayu Sri Divya Aswarya, dan Arya Suta Krishna Wibawa yang selalu memberikan dorongan, semangat, sehingga saya dapat meniti karir dengan lancar sampai mencapai puncak karir hari ini. Perkenanan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang saya banggakan dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan orasi ilmiah ini. Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam orasi ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup orasi ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.